Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru. Berikut adalah informasi tentang struktur kurikulum prototipe sekolah menengah atas atau struktur kurikulum prototipe SMA. Informasi ini disampaikan sebagai bagian dari rangkaian informasi tentang kurikulum prototipe atau kurikulum sekolah penggerak yang sudah disampaikan pada video-video sebelumnya. Sekaitan dengan kurikulum prototipe atau kurikulum sekolah penggerak ini, seperti sudah disampaikan sebelumnya, pemerintah berperan menyiapkan yang pertama sekaitan dengan profil pelajar Pancasila, yaitu kompetensi dan karakter yang tertuang dalam 6 dimensi, berfungsi sebagai penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaharuan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk pembelajaran dan asesmen. Kedua, yang disiapkan oleh pemerintah adalah struktur kurikulum, yaitu jabaran mata pelajaran beserta alokasi jam pembelajaran. Yang ketiga, capaian pembelajaran, yaitu kompetensi dan karakter yang dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Keempat, prinsip pembelajaran dan asesmen, yaitu berfungsi sebagai nilai-nilai yang mendasari pelaksanaan pembelajaran dan asesmen. Nah, sekaitan dengan profil pelajar Pancasila sudah disampaikan pada video sebelumnya. Nah, pada video ini yang mau disampaikan adalah bagian tentang struktur kurikulum atau jabaran mata pelajaran beserta alokasi jam pembelajaran. Kurikulum prototipe atau kurikulum sekolah penggerak ini adalah kurikulum ini meneruskan proses peningkatan kualitas pembelajaran yang telah diinisiasi kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini yaitu kurikulum yang berbasis kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dirangkaikan sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh, dan ini dinyatakan sebagai capaian pembelajaran atau CP. Kemudian pembelajarannya dalam kurikulum yang ini adalah pembelajaran yang fleksibel. Capaian atau CP disusun dalam fase-fase. Fasenya 2-3 tahun per fase, sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan tingkat pencapaian TARL atau Teaching at the Right Level, kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajarnya. Muatan atau konten dikurangi agar peserta didik memiliki waktu yang memadai untuk menguasai kompetensi yang ditargetkan. Kemudian sekaitan dengan kurikulum ini, karakter Pancasilanya atau karakter Pancasila, sinergi antara kegiatan pembelajaran rutin sehari-hari di kelas dengan kegiatan non-rutin atau proyek interdisipliner yang berorientasi pada pembentukan dan penguatan karakter berdasarkan kerangka profil pelajar Pancasila. Pada kurikulum sekolah penggerak atau kurikulum prototipe ini, kurikulum ini menguatkan praktik kurikulum berbasis konteks satuan pendidikan yang sudah diatur dalam kurikulum sebelumnya. Sekaitan dengan itu, struktur kurikulumnya, pemerintah menetapkan struktur kurikulum minimum dan satuan pendidikan dapat mengembangkan program dan kegiatan tambahan sesuai dengan visi misi dan sumber daya yang tersedia. Kemudian kurikulum ini otonomi, bahwa kurikulum memberikan kemerdekaan pada satuan pendidikan dan pendidik untuk merancang proses dan materi pembelajaran yang relevan dan kontekstual. Pemerintah menyediakan buku teks dan perangkat ajar untuk membantu guru yang membutuhkan panduan dalam merancang pembelajaran. Nah, kurikulum ini sederhana, perubahan yang seminimal mungkin, namun beberapa aspek berubah secara signifikan dari kurikulum sebelumnya. Tujuan
Arah perubahan dan rancangannya jelas dan mudah dipahami sekolah dan pemangku kepentingan. Kemudian kurikulum ini juga adalah kurikulum yang gotong royong. Pengembangan kurikulum dan perangkat ajarnya dilakukan dengan melibatkan puluhan institusi termasuk Kementerian Agama, universitas, sekolah, dan lembaga pendidikan lainnya. Jadi sekaitan dengan penguatan praktek kurikulum berbasis konteks satuan pendidikan ini, tadi disampaikan 4 hal. Yang pertama tentang struktur kurikulumnya, yang kedua tentang otonominya, yang ketiga sederhana, dan keempat gotong royong. Pada kurikulum prototipe atau kurikulum sekolah penggerak ini adanya penguatan literasi dan numerasi yang membutuhkan pembelajaran yang efektif dan menyeluruh di semua mata pelajaran. Atau penguatan literasi dan numerasi ini membutuhkan pembelajaran yang efektif dan menyeluruh di semua mata pelajaran. Sekaitan dengan hal tersebut, literasi dan numerasi adalah kompetensi dasar yang akan diperkuat serta memperkuat kompetensi lain yang dibangun di semua mata pelajaran. Literasi dan numerasi adalah kompetensi dasar yang akan diperkuat serta memperkuat kompetensi lain yang dibangun di semua mata pelajaran. Contoh, kemampuan memahami informasi berupa teks yang dipadukan dengan grafik dibangun melalui beberapa mata pelajaran. Oleh karena itu, tidak benar bahwa literasi dan numerasi hanya terkait dengan mapel bahasa Indonesia dan matematika. Sekaitan dengan beberapa perubahan terkait struktur mata pelajaran di SMA kelas 10, sekaitan dengan struktur mata pelajaran di SMA ini pada kelas 10, pada kurikulum 2013, siswa langsung masuk dalam program peminatan IPA, IPS, atau bahasa dan budaya. Kemudian, tidak ada mata pelajaran IPA dan IPS. Mata pelajaran langsung spesifik pada fisika, kimia, geografi, ekonomi, dan sebagainya. Nah, sedangkan pada kurikulum prototipe atau kurikulum sekolah penggerak pada kelas 10 gitu kan, ada beberapa arah perubahan kurikulum. Yaitu untuk kelas 10 ini belum ada peminatan. Siswa mengambil semua mata pelajaran wajib. Di kelas 10, siswa menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran di kelas 11. Siswa perlu berkonsultasi dengan guru BK, wali kelas, dan orang tua. Jadi di kelas 10 ini belum ada peminatan. Siswa mengambil semua mata pelajaran wajib. Siswa mengambil semua mata pelajaran wajib. Di kelas 10, siswa menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran di kelas 11. Siswa perlu berkonsultasi dengan guru BK, wali kelas, dan orang tua. Mata pelajaran kelompok IPA dan IPS terdiri untuk kelompok mata pelajaran IPA yaitu terdiri dari fisika, kimia, biologi, dan jam pelajarannya ini 6 jam per minggu. Kemudian IPS, kelompok mata pelajaran IPS ini terdiri dari sosiologi, ekonomi, sejarah, dan geografi. Dan jumlah jam pelajaran per minggunya adalah 8 jam pembelajaran per minggu. Nah, kemudian sekaitan dengan mata pelajaran IPA dan IPS ini, sekolah dapat menentukan pengorganisasian IPA dan IPS berdasarkan sumber daya yang tersedia, yaitu dengan memilih A. Sistem blok atau team teaching dalam perencanaan, namun guru fisika, kimia, dan biologi mengajar bergantian. B. Sebagai mata pelajaran berdiri sendiri-sendiri. C. Terintegrasi tim teaching dalam perencanaan dan pembelajaran. Jadi Bapak dan Ibu sekaitan dengan mata pelajaran IPA dan IPS ini, sekolah dapat menentukan pengorganisasian IPA dan IPS-nya berdasarkan sumber daya yang tersedia di sekolah, yaitu dengan memilih A. Sistem blok atau tim teaching dalam sistem blok yaitu tim teaching dalam perencanaan
namun guru fisika, kimia, biologi mengajar bergantian. B. Sebagai mata pelajaran berdiri sendiri-sendiri. C. Terintegrasi tim teaching dalam perencanaan dan pembelajaran. Nah, setiap tengah dan akhir semester ada unit inquiry yang mengintegrasikan mapel-mapel atau mata pelajaran dalam masing-masing IPA dan IPS. Siswa menulis esai sebagai salah satu syarat kelulusan. Partisipasi dalam berbagai kegiatan pembelajaran diharapkan memberi inspirasi terkait topik yang dipilih. Sekaitan dengan waktu pelajaran untuk SMA kelas 10, ya, alokasi waktu mata pelajaran untuk SMA kelas 10 dengan asumsi 1 tahun sama dengan 36 minggu. Nah, dalam alokasi waktunya ini ada alokasi waktu untuk kegiatan reguler per minggunya atau dalam 1 tahunnya. Kemudian ada alokasi waktu untuk proyek, yaitu minimal 25% dari total per tahun. Kemudian ada total jam pembelajaran per tahunnya. Nah, Bapak dan Ibu, alokasi waktu mata pelajaran SMA untuk kelas 10 ini yaitu untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kegiatan reguler per minggu dalam 1 tahunnya ini 72 jam pembelajaran. Kemudian 2 jam pembelajaran ini setiap minggunya. Kemudian alokasi untuk proyeknya yaitu 36 jam atau 33%, sehingga total jam pembelajaran per tahunnya yaitu 108 jam pembelajaran. Nah, kemudian untuk pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti, pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti, pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti, pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti, pendidikan agama Konghucu dan Budi Pekerti, kemudian pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Budi Pekerti. Ini alokasi waktunya sama dengan tadi alokasi waktu pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti, yaitu kegiatan reguler per minggu atau per tahunnya yaitu 72 jam pembelajaran per tahun atau 2 jam pembelajaran per minggunya. Kemudian alokasi waktu untuk proyeknya itu 36 jam pelajaran atau 33% dari jam pembelajaran keseluruhan mata pelajaran ini. Dan total jam pembelajaran per tahun untuk mata pelajaran tersebut sama dengan mata pelajaran agama Islam dan Budi Pekerti yaitu 100 jam pembelajaran per tahun. Nah, untuk mata pelajaran PPKN ini kegiatan regulernya atau minggu per minggunya atau dalam 1 tahunnya ini alokasi waktu untuk kegiatan reguler yaitu 54 jam pembelajaran per tahun dan 2 jam pembelajaran per minggunya. Kemudian untuk kegiatan proyeknya alokasi waktunya 18 jam pembelajaran per 18 jam pembelajaran dari keseluruhan total jam per tahunnya atau 25%-nya dari total jam pembelajaran per tahun yaitu 72 jam pembelajaran. Untuk bahasa Indonesia ini ada alokasi waktu untuk kegiatan regulernya 108 jam pembelajaran per tahunnya atau 3 jam pembelajaran per minggunya. Dan untuk alokasi proyek mata pelajaran bahasa Indonesia ini untuk alokasi proyeknya yaitu 36 jam pembelajaran per tahun atau 25% dari total jam pembelajaran per tahun 144 jam pembelajaran. Nah, untuk matematika ini alokasi waktu untuk kegiatan regulernya yaitu 108 jam pembelajaran per tahun atau 3 jam pembelajaran per minggunya. Sedangkan untuk proyeknya yaitu 36 jam pembelajaran atau 25% dari total jam pembelajaran dan total jam pembelajaran per tahunnya yaitu 144 jam pembelajaran. Untuk mata pelajaran fisika ini bisa untuk mata pelajaran IPA ini yang berupa atau berisi mata pelajaran fisika, kimia, biologi ini bisa saja masing-masing fisika, kimia, biologinya yaitu 2 jam pembelajaran. Alokasi waktu kegiatan regulernya yaitu sebanyak 206 jam pembelajaran
per tahun atau 6 jam pembelajaran per minggu. Dan untuk alokasi kegiatan proyeknya itu 93 jam pembelajaran atau 30% dari total jam pembelajaran per tahun. Dan total pembelajaran per tahunnya yaitu 309 jam pembelajaran. Nah, untuk mata pelajaran IPS ini yang terdiri atau yang berisi mata pelajaran sosiologi, ekonomi, sejarah, dan geografi, dan ini masing-masing sosiologi, ekonomi, sejarah, dan geografinya bisa 2 jam pembelajaran. Nah, kemudian alokasi kegiatan regulernya per tahun itu 288 jam pembelajaran dan per minggunya ini sama dengan 8 jam pembelajaran. Untuk alokasi proyeknya itu 123 jam pembelajaran atau 30% dari total jam pembelajaran per tahun. Dan untuk IPS ini total jam pembelajaran per tahunnya 411 jam pembelajaran. Untuk mata pelajaran bahasa Inggris, alokasi untuk kegiatan reguler per tahunnya ini 56 jam pembelajaran, dan untuk per minggunya ini 2 jam pembelajaran. Dan kegiatan proyeknya ini mengambil waktu sebanyak 18 jam pembelajaran per tahun atau 18 jam pembelajaran per tahun atau 25% dari total jam pembelajaran per tahunnya, yaitu total jam pembelajaran per tahunnya 72 jam pembelajaran. Untuk pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, alokasi kegiatan regulernya ini ada 72 jam pembelajaran per tahunnya, sedangkan per minggunya ini 2 jam pembelajaran. Dan dari mata pelajaran ini alokasi untuk kegiatan proyeknya itu diambil sebanyak 36 jam pembelajaran per tahun atau 33% dari total jam pembelajaran per tahunnya. Sedangkan total jam pembelajaran per tahun untuk mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga dan kesehatan ini ada 108 jam pembelajaran per tahun. Begitupun untuk informatika, untuk mata pelajaran informatika atau dalam kurikulum sebelumnya mata pelajaran TIK, alokasi waktu kegiatan regulernya 1 tahun itu 54 jam pembelajaran. Untuk per minggunya 2 jam pembelajaran. Dan ini terambil untuk kegiatan proyeknya itu sebanyak 18 jam pembelajaran per tahun atau 25% dari total jam pembelajaran per tahun. Dan total jam pembelajaran per tahunnya 108 jam pembelajaran. Nah, untuk pembelajaran pilihan minat, untuk pembelajaran pilihan, ini ada pilihan minimalnya 1 gitu kan. Minimalnya 1 artinya boleh lebih dari minimal 1, mungkin bisa 2 atau mungkin bisa lebih ya. Pilihan minimal 1 itu yaitu dari mata pelajaran A. Seni musik, B. Seni rupa, C. Seni teater, D. Seni tari, dan E. Prakarya. Dan prakarya ini terdiri dari beberapa pilihan, bisa saja prakaryanya kerajinan, rekayasa, budidaya, atau pengolahan. Alokasi waktu untuk kegiatan reguler per tahunnya yaitu 54 jam pembelajaran per tahun atau 2 jam pembelajaran per minggu. Kemudian terambil untuk kegiatan proyeknya yaitu 18 jam pembelajaran per tahun atau 25% dari total jam pembelajaran per tahunnya, sehingga total jam pembelajaran per tahun itu adalah 100 dari total pembelajaran per tahun yaitu 108 jam pembelajaran per tahun. Nah, kemudian keterampilan atau bahasa asing, kemudian ini menjadi sesuatu yang nanti mungkin menjadi pilihan yang bisa dilakukan oleh sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah mata pelajaran muatan lokal. Dan muatan lokal ini maksimal 2 muatan lokal, sehingga total alokasi waktu mata pelajaran di kelas 10 ini yaitu totalnya kegiatan 1 tahunnya itu ada 1080 jam pembelajaran per tahun, dan total per minggunya ini ada 32 jam pembelajaran per minggu. Dan terambil untuk alokasi waktu proyeknya itu sebanyak
432 jam pembelajaran per tahun dengan total jam pembelajaran per tahunnya yaitu 1.512 jam pembelajaran. Jadi alokasi waktu mata pelajaran SMA kelas 10 total dari kegiatan reguler dan kegiatan proyek itu sebanyak 1.512 jam pembelajaran. Nah, sekaitan dengan alokasi waktu dan mata pelajaran di kelas 10 ini, seperti halnya di SMP, di kelas 10 SMA itu, mata pelajarannya adalah mata pelajaran IPA yang terdiri dari fisika, kimia, dan biologi. Kemudian mata pelajaran IPS yang terdiri dari sosiologi, ekonomi, sejarah, dan geografi. Sejarah, untuk mata pelajaran sejarah ini, sejarah Indonesia dan sejarah dunia digabung menjadi sejarah. Dan minimal 25% jam pembelajaran dari setiap mata pelajaran wajib dialokasikan untuk proyek kurikuler atau kegiatan proyek profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak dan Ibu, minimal 25% pelajaran minimal 25% jam pembelajaran dari setiap mata pelajaran wajib dialokasikan untuk proyek kurikuler atau kegiatan proyek profil pelajar Pancasila. Nah, opsionalnya bahwa satuan pendidikan dapat mengintegrasikan muatan lokal dalam mata pelajaran lain atau diajarkan melalui kegiatan proyek. Jadi Bapak dan Ibu, opsional untuk mata pelajaran muatan lokal ini, satuan pendidikan dapat mengintegrasikan muatan lokal dalam mata pelajaran lain atau diajarkan melalui kegiatan proyek. Adapun sekaitan dengan struktur kurikulum mata pelajaran SMA di kelas 10 dan kelas 11 gitu kan. Bila dalam kurikulum 2013, pilihan program peminatan sejak kelas 10. Kemudian siswa yang masuk ke dalam satu program cenderung hanya akan mempelajari disiplin ilmu tersebut saja. Kesempatan untuk eksplorasi disiplin ilmu yang lain semakin sempit. Nah, kemudian siswa perlu mengambil keputusan tentang studi di perguruan tinggi sejak lulus SMP. Dan kajian menunjukkan bahwa banyak di antara mereka yang merasa salah jurusan. Kemudian terjadi stratifikasi program di mana IPA dianggap lebih baik daripada yang lain. Dan kesempatan untuk masuk ke berbagai program studi di perguruan tinggi lebih besar untuk lulusan program IPA. Kemudian angka siswa masuk perguruan tinggi masih rendah. Nah, sedangkan arah perubahan kurikulum dari dalam kurikulum sekolah penggerak atau kurikulum prototipe ini, yaitu siswa memilih mata pelajaran dari kelompok pilihan. Ya, siswa memilih mata pelajaran dari kelompok pilihan. Kemudian siswa memilih mata pelajaran dari minimum 2 kelompok pilihan hingga syarat minimum jam pelajaran terpenuhi. Total jam pembelajaran yaitu 40 jam pembelajaran per minggu. Jam pembelajaran untuk mata pelajaran pilihan yaitu 22 jam pembelajaran per minggu. Ada 5 kelompok mata pelajaran yang direkomendasikan, yaitu kelompok mata pelajaran MIPA, matematika dan IPA, yaitu mata pelajaran matematika peminatan, fisika, kimia, biologi, dan informatika. Kemudian kelompok mata pelajaran IPS yaitu mata pelajaran ekonomi, sosiologi, geografi, dan antropologi. Kemudian kelompok mata pelajaran bahasa dan budaya yaitu mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, dan bahasa asing lainnya. Kemudian kelompok mata pelajaran yang ketiga yaitu kelompok vokasi atau karya kreatif, yaitu berupa budidaya, rekayasa, dan sebagainya. Kemudian kelompok mata pelajaran yang kelima yaitu seni dan olahraga. Nah, untuk yang kelompok mata pelajaran yang kelima ini khusus untuk sekolah-sekolah yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, sekaitan dengan hal ini, sekolah membuka minimum 2 kelompok mata pelajaran. Sekolah membuka minimum 2 kelompok mata pelajaran. Apabila sumber daya memungkinkan, sekolah dapat membuka lebih dari 2 kelompok mata pelajaran. Nah, kemudian sekolah dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan setempat untuk
mengembangkan capaian pembelajaran atau CP mata pelajaran vokasi. Alokasi waktu mata pelajaran SMA untuk kelas 11 dan 12 dengan asumsi 36 minggu per tahun sebagai berikut misalnya. Untuk pendidikan agama Islam dan budi pekerti, ini alokasi kegiatan reguler minggu atau minggu pembulatannya yaitu 72 jam pembelajaran per tahun atau 2 jam pembelajaran per minggu, dan alokasi untuk kegiatan proyeknya yaitu 36 jam pembelajaran atau 33% dari total jam pembelajaran untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti yaitu 108 jam pembelajaran. Nah, seperti halnya pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, untuk mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, pendidikan agama budaya dan budi pekerti, pendidikan agama Hindu dan budi pekerti, kemudian pendidikan agama Konghucu dan budi pekerti, pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan budi pekerti, alokasi waktu kegiatan regulernya per tahun dan minggu pembulatannya yaitu alokasi untuk per tahunnya 72 jam pembelajaran, per minggunya 2 jam pembelajaran, dan teralokasi untuk kegiatan proyeknya itu 36 jam pembelajaran atau 33% dari total jam pembelajaran mata pelajaran tadi, yaitu total setiap jam pelajaran per mata pelajarannya itu 108 jam pembelajaran per tahun. Nah, untuk mata pelajaran PPKN, alokasi waktu kegiatan per tahunnya yaitu 54 jam pembelajaran atau 2 jam pembelajaran per minggu. Nah, kemudian untuk proyeknya ini alokasi dari keseluruhan terambil 18 jam pembelajaran per tahun atau 25%-nya dari total jam pembelajaran per tahun sebanyak 72 jam pembelajaran per tahun. Nah, untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, alokasi waktu kegiatan regulernya per tahun itu 108 jam pembelajaran atau per minggunya itu 3 jam pembelajaran. Nah, alokasi keseluruhannya, alokasi untuk proyeknya yaitu 36 jam pembelajaran per tahun atau 20% dari total jam pembelajaran bahasa Indonesia yaitu 144 jam pembelajaran per tahun. Nah, begitupun untuk matematika, alokasi kegiatan regulernya yaitu 108 jam pembelajaran atau 3 jam pembelajaran 108 jam pembelajaran per tahun atau 3 jam pembelajaran per minggu, dan teralokasi untuk kegiatan proyek yaitu sebanyak 36 jam pembelajaran per tahun atau 20% dari total jam pembelajaran per tahun matematika yaitu 144 jam pembelajaran. Untuk bahasa Inggris, teralokasi kegiatan regulernya yaitu 54 jam pembelajaran per tahun atau 2 jam pembelajaran per minggunya, dan teralokasi untuk kegiatan proyek yaitu sebanyak 18 jam pembelajaran per tahun atau 25% dari total jam per tahun untuk mata pelajaran bahasa Inggris yaitu 72 jam pembelajaran. Nah, kemudian untuk mata pelajaran pilihan minimalnya satu yaitu A. Seni musik, seni rupa, seni teater, dan seni tari. Ini untuk pilihan minimal satu, artinya boleh lebih dari satu. Ini kegiatan reguler, alokasi waktunya teralokasi 54 jam per tahun atau 2 jam per minggu, dan teralokasi untuk proyeknya 18 jam pembelajaran atau 25% dari total jam pembelajaran per tahun mata pelajaran pilihan ini yaitu sebanyak 72 jam pembelajaran per tahun. Sedangkan untuk mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, ini alokasi kegiatan regulernya setahun yaitu 72 jam pembelajaran atau per minggunya 2 jam pembelajaran. Kemudian teralokasi untuk kegiatan proyeknya itu 36 jam pembelajaran per tahun atau 33% dari total jam pembelajaran mata pelajaran PJOK
sebanyak 108 jam pembelajaran per tahun. Sedangkan untuk mata pelajaran sejarah ini teralokasi untuk kegiatan regulernya 54 jam pembelajaran per tahun atau 2 jam pembelajaran per minggunya. Total jam pelajaran sejarah per tahun yaitu 72 jam pembelajaran. Nah, kemudian jumlah jam pembelajaran selanjutnya untuk jumlah jam pelajaran mata pelajaran umum ini secara keseluruhan yaitu kegiatan regulernya 576 jam pembelajaran per tahun atau 18 jam pembelajaran per minggu. Sedangkan teralokasi untuk kegiatan proyek yaitu sebanyak 206 jam pembelajaran per tahun. Dan total secara keseluruhan jam pembelajaran untuk kelas 11 dan 12 ini untuk jumlah alokasi jumlah jam pembelajaran mata pelajaran umum yaitu 792 jam pembelajaran per tahun. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, untuk kelompok mata pelajaran MIPA yaitu biologi, kimia, fisika, informatika, matematika lanjutan, kemudian kelompok IPS yaitu mata pelajaran sosiologi, ekonomi, geografi, dan antropologi, kemudian kelompok bahasa dan budaya yaitu bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, bahasa Korea, bahasa Arab, bahasa Mandarin atau lain-lainnya, dan muatan lokal dan sebagainya. Ini teralokasi kegiatan regulernya selama 1 tahun itu 720 jam pembelajaran atau per minggunya 20 jam pembelajaran. Jadi untuk kelompok mata pelajaran ini, kelompok-kelompok mata pelajaran ini teralokasi selama 1 tahunnya yaitu ditambah dengan alokasi waktu untuk kelompok mata pelajaran prakarya, dan kelompok mata pelajaran prakarya ini berupa pilihan bisa kerajinan, rekayasa, budidaya, pengolahan, atau vokasi membatik, servis elektronik, dan sebagainya. Dan untuk yang kelompok prakarya dengan berbagai pilihan ini teralokasi 1 tahun itu 72 jam pembelajaran atau per minggunya 2 jam pembelajaran, sehingga Bapak dan Ibu teralokasi semua gitu kan dari kelompok mata pelajaran umum, kemudian kelompok-kelompok mata pelajaran dan kelompok prakarya, yaitu selama 1 tahun itu teralokasi 1.584 jam pembelajaran per tahun. Nah, Bapak dan Ibu, dan ini kalau di total jam pembelajaran per minggunya sama dengan 44 jam pembelajaran. Dari total jam pembelajaran per minggu 44 jam ini, 22 jam pembelajaran dialokasikan untuk mapel pilihan ya, bukan mapel jurusan, tapi mapel pilihan dari kelompok IPA, IPS, bahasa dan budaya, dan vokasi. Nah, hanya untuk mapel kelompok umum ini highlight atau hijau dalam tabel yang diintegrasikan dengan proyek kokurikuler. Nah, Bapak dan Ibu, di alokasi waktu itu ada beberapa tanda bintang, ada tanda bintang 1, ada tanda bintang 2, dan ada tanda bintang 1. Tanda bintang 1 itu artinya pilih salah satu gitu kan, pilih salah satu. Kemudian tanda bintang 2 ini artinya pembelajaran reguler tidak penuh 36 minggu untuk memenuhi alokasi proyek. Jadi per minggu itu hanya 27 jam, hanya 27 minggu. Jadi pembelajaran reguler tidak penuh 36 minggu, dengan asumsi tadi 1 tahun 36 minggu. Jadi pembelajaran reguler itu tidak penuh 36 minggu untuk memenuhi alokasi proyek. Itu karenanya pembelajaran reguler itu alokasinya hanya 27 minggu. Dan ketika ada tanda bintang 3 ini maksudnya bahwa diselenggarakan bila sebuah pendidikan memiliki sumber daya yang mencukupi.
Jika sekolah membuka kelompok ini, siswa wajib mengambil minimal 1 mata pelajaran dari tiap kelompok. Jadi siswa minimal mengambil 1 mata pelajaran dari kelompok. Bagaimana kalau lebih dari 1? Nah, itu sesuaikan dengan kondisi masing-masing satuan pendidikan atau kondisi masing-masing sekolah. Bapak dan Ibu yang terhormat, berikut adalah contoh ilustrasi untuk pemilihan mata pelajaran SMA kelas 11 dan 12. Ya, contoh ilustrasi untuk pemilihan mata pelajaran SMA kelas 11 dan 12. Bukan untuk peminatan atau penjurusan, tapi untuk pemilihan mata pelajaran SMA kelas 11 dan 12. Jadi Bapak dan Ibu di kurikulum sekolah penggerak atau kurikulum prototipe ini yang ada adalah pemilihan mata pelajaran di kelas 11 dan 12, tidak ada penjurusan atau tidak ada peminatan. Nah, karenanya sesuai minat, bakat, dan aspirasi pelajar, ini tidak ada program peminatan di SMA. Nah, sebagai ilustrasi, sebagai contoh, Ani ingin kuliah kedokteran. Berikut mata pelajaran yang ia ambil di kelas 11 dan 12. Ani ingin kuliah kedokteran, kemudian berikut mata pelajaran yang diambil di kelas 11 dan 12. Nah, kelompok mata pelajaran umumnya yaitu 18 jam pembelajaran per minggu, ini wajib diambil oleh siswa, wajib diambil. Nah, terdiri dari mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti atau sesuai nanti dengan agamanya. Kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, seni musik, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, kemudian mata pelajaran sejarah. Nah, untuk kelompok mata pelajaran MIPA-nya ini sebanyak 10 jam pembelajaran per minggu. Misalnya Ani memilih mata kuliah, memilih mata pelajaran biologi dan kimia. Sedangkan dari kelompok mata pelajaran IPS dengan 5 jam pembelajaran per minggunya, Ani memilih mata pelajaran sosiologi. Dan dari kelompok mata pelajaran bahasa dan budaya dengan 5 jam pembelajaran per minggu, Ani memilih mata pelajaran bahasa Inggris tingkat lanjut. Ilustrasi yang kedua yaitu misalnya Wayan masih menimbang apakah ia kuliah bisnis atau teknik sipil. Maka berikut mata pelajaran yang ia ambil di kelas 11 dan kelas 12. Untuk kelompok mata pelajaran umum yaitu 18 jam pembelajaran per minggu, ini wajib diambil, yang terdiri dari mata pelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, seni teater, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, dan mata pelajaran sejarah. Ingat tadi Bapak Demu, mata pelajaran seni itu memilih ya siswa dari beberapa seni yang bisa dipilih sesuai dengan berbagai pertimbangan yang dilakukan sekolah. Kemudian untuk kelompok mata pelajaran MIPA-nya ini 10 jam pembelajaran per minggu, dan mata pelajaran yang dipilih oleh Wayan adalah mata pelajaran fisika dan matematika peminatan. Sedangkan yang diambil dari kelompok mata pelajaran IPS yaitu 10 jam pembelajaran per minggu, ini mata pelajaran ekonomi dan geografi. Nah, Wayan mengambil mata pelajaran dari 2 kelompok mata pelajaran ya sebagai syarat minimum, meskipun atau walaupun sekolahnya membuka 3 kelompok mata pelajaran. Nah, sekaitan dengan kurikulum sekolah penggerak atas kurikulum prototipe tadi gitu kan, ini ada beberapa hal sekaitan dengan implikasi perubahan dan mitigasinya. Yang pertama, sekaitan dengan jam mengajar dan tunjangan profesi guru. Ini perubahan dan mitigasinya yaitu jam mengajar, mata pelajaran kelompok umum, alokasi beban mengajarnya tetap. Nah, dan ini diberikan beban tambahan mengajar bagi guru yang beban mengajarnya kurang, seperti menjadi koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian yang kedua sekaitan dengan linearitas mata pelajaran. Nah, ini implikasi perubahan dan mitigasinya
Disusun linearitas mata pelajaran yang selaras dengan struktur kurikulum prototipe. Misal, untuk mata pelajaran informatika dapat diampu oleh guru yang mempunyai latar belakang informatika atau MIPA, matematika atau ilmu pengetahuan alam. Kemudian yang ketiga, kapasitas guru dan sekolah untuk menerjemahkan menjadi kurikulum sekolah dan pembelajaran. Nah, sekaitan dengan ini, implikasi perubahan dan mitigasinya, diberikan pelatihan dan pendampingan kepada komite pembelajaran. Dan komite pembelajaran ini terdiri dari guru, kepala sekolah, dan pengawas. Kemudian menyediakan platform teknologi untuk guru belajar dan berbagi. Bapak dan Ibu yang terhormat, demikian informasi sekaitan dengan struktur kurikulum prototipe atau struktur kurikulum sekolah penggerak untuk jenjang sekolah menengah atas. Semoga informasi ini bermanfaat dan menginspirasi Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.